Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita tentunya tak lupa-lupanya mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah karena Allah memberikan kita kehidupan, kesempatan, umur yang panjang, keberkahan. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat menggunakan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari ini kita kembali lagi pada awal bulan Agustus. Ya, kas kita perlu diisi kembali kajian Ahad subuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada jamaah, khusus kepada DKM Masjid At-Taqwa, para pengurus, penasehat, ada ayahanda kita, Dr. Aiman, beserta jamaah yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan ibadah di dalam Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan ibadah kita selalu istiqamah, ya, selalu istiqamah dan selalu continue dalam kebaikan, dan insya Allah orang-orang yang beramal dalam kebaikan akan dipanggil oleh Allah juga dalam kebaikan. Insya Allah kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita berbicara tentang muamalah, yaitu adalah temanya tentang etika dalam menggunakan fasilitas umum. Ini penting sekali karena banyak sekali permasalahan-permasalahan di masyarakat, bahkan mungkin dalam bertetangga atau bahkan di jalanan umum atau fasilitas umum. Kita seringkali menemukan banyak di antara masyarakat atau kita sendiri kurang memiliki etika dalam menggunakan fasilitas umum atau jalan raya, termasuk juga jalan-jalan yang ada di komplek-komplek kita. Ini mungkin banyak juga di antara masyarakat yang terdampak atau yang terzolimi hak-hak mereka. Ya, apalagi ada mungkin sebagian orang-orang yang ghaniyun, orang kaya tapi mutakabbir, mereka yang sombong, yang menguasai ya sebagian lahan-lahan yang sebenarnya itu adalah merupakan fasilitas umum yang harus digunakan, yang dibuka aksesnya untuk umum. Tetapi karena mungkin arogansi dan rasa kesombongan dan merasa punya kuasa, akhirnya akses-akses umum itu diblokir dan masyarakat terdampak dan terzolimi hak-hak umum. Nah, ini penting sekali jemaah yang dirahmati Allah, karena kita sebagai umat Islam, ya, maka pada hakikatnya apa yang dititipkan Allah kepada kita itu adalah amanah. Maka oleh karena itu harta, lahan, pekarangan dan termasuk jalan raya yang di depan rumah kita itu adalah amanah. Bagaimana kita memelihara dengan baik,
sehingga ketika kita memelihara dengan baik, akses umum itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Orang bisa lewat dengan baik, orang bisa lewat dengan aman. Ini menjadi penting sekali. Maka oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ketika ada permasalahan di masyarakat, misalnya ya ada seseorang yang ingin menguasai suatu lahan padahal itu adalah fasilitas umum, maka pemimpin RT RW wajib ya mereka itu menegurnya minimal sebagai upaya ya wasilah dari masyarakat. Mungkin masyarakat tidak berani gitu ya, karena ada gitu ya sebagian orang karena melihat dia orang yang kaya, punya kuasa gitu ya, akhirnya tidak berani menegur. Maka kita pemimpin wajib memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada masyarakat, karena kelak nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kita ini kata Nabi adalah pemimpin, dan setiap kita pasti akan ditanya, termasuk saya juga gitu. Kita akan ditanya, kenapa ada kezaliman yang ada di sekitar kita biarkan. Nah, ini menjadi permasalahan yang umum jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka etika dalam menggunakan fasilitas umum, maka Allah Subhanahu wa taala berikan rambu-rambunya. Apa kata Allah? Yang pertama adalah kita tidak boleh merusaknya dan tidak boleh menyalahgunakannya. Apalagi misalnya ada sebagian masyarakat yang merusak fasilitas-fasilitas umum. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Ada fasilitas-fasilitas umum, maka kita wajib memeliharanya sebagai seorang muslim. Ya, kita memiliki etika di dalam memelihara ya atau menggunakan fasilitas-fasilitas umum. Islam mengatur sedemikian rupa ya di dalam ajarannya luar biasa. Tinggal kita bagaimana sebagai seorang muslim atau muslimah itu berlaku dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala berikan amanah kepada kita, lingkungan yang baik, jalan yang baik, ya, fasilitas yang baik, tapi kita tidak mampu atau tidak bisa menjaganya dengan baik. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mungkin barangkali menguasai fasilitas umum, ya, mencoret-coret, ada yang mencuri dan bahkan mungkin ya mengambil alat-alat atau fasilitas-fasilitas umum digunakan untuk kepentingan pribadinya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk merusak fasilitas umum dan menyalahgunakannya. Dan yang kedua adalah menggunakan sesuai hak dan kebutuhannya. Ya, segala sesuatu telah ditetapkan, ya, telah ditentukan. Tinggal kita bagaimana sebagai seorang muslim, di samping kita tidak menyalahgunakannya, kita menggunakannya sesuai dengan hak. Ya, jika ada misalnya jalan umum digunakan sebagai fasilitas umum, ya, karena sebagian ada juga manusia karena mengira di depan rumahnya itu adalah pekarangan rumahnya, itu menjadi aset pribadinya, akhirnya dia pagar, padahal itu jalan umum. Ini bahaya sekali. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya di akhirat, bahkan dalam kubur nanti. Kita nggak kebayang itu bagaimana matinya orang-orang yang seperti ini. Dan itu banyak terjadi, dan saya sendiri juga melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana ada segelintir orang yang punya kuasa, ya, mereka menguasai ya karangan-pekarangannya, mereka menganggap bahwa jalan raya yang di depan rumahnya itu adalah merupakan hak pribadinya, sehingga dipagar, Pak. Ya, nggak bisa lagi orang lewat, dan bahkan susah, dan bahkan saya sendiri juga sulit untuk lewat.
padahal kita tidak pernah ada permasalahan dengan dia. Nah, ini berbahaya sekali jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ya, sarana-sarana umum, jalanan itu adalah sarana umum. Walaupun mungkin barangkali dulu ya perluasan atau pelebaran jalan itu adalah atas kuasanya, izinnya. Tapi ketika dia sudah menjadi hak umum, maka kita tidak boleh, termasuk juga, mohon maaf gitu ya, Islam melarang kita membangun sarana pribadi sehingga mengambil fasilitas-fasilitas umum dan termasuk yang mengambil jalan raya. Ini juga sering terjadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mempermudah ya. Jangan sampai kita ya membahayakan orang lain, menyulitkan orang lain, dan sebenarnya ketika kita menyulitkan orang lain dan bahkan membahayakan orang lain, sejatinya kita sebenarnya sedang membahayakan diri kita sendiri. La darar wa la dirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain dan juga tidak boleh ya membalas ya bahaya dengan orang lain. Tidak boleh, jangan menimbulkan bahaya dan juga jangan sampai membahayakan diri dan membahayakan orang lain, bahasa seperti itu. Jangan sampai menimbulkan masalah dan kerumitan bagi orang lain. Dan bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang memudahkan ya kaum muslimin saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya nanti di akhirat. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang menyulitkan saudaranya dan bahkan mengambil hak-hak saudaranya, maka ingatlah, walaupun sejengkal ya, walaupun sebutir hak orang lain kita ambil, maka sungguh semuanya akan menyulitkan kita, akan datang kepada kita nanti menjadi azab dan menghalang kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah, pada kajian hari ini sebenarnya nasihat ini khusus buat kita semuanya. Bagaimana kita memperlakukan sarana-sarana umum itu sesuai dengan hak dan kebutuhannya dan kepentingannya. Jangan sampai karena kita merasa bahwa kita yang punya kuasa, kita yang memiliki, dan bahkan itu punya kita di depan rumah kita, ya kita berkuasa dan kemudian menyulitkan orang lain. Dan ingatlah, ya, ini bukan kata saya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, bahkan kalau tanah pun gitu ya, karena ini saya sering terjadi juga di kampung saya, dan bahkan tanah saya sampai berhektar-hektar diambil orang dan kemudian bahkan dijual. Tapi alhamdulillah saya gugat dan kembali lagi ke keluarga saya. Dijual tanpa sepengetahuan saya, karena saya di Jakarta, di kampung itu ada adik saya. Dijual, diambil. Dan yang paling uniknya, dulu ada jalan kita kasih dan kemudian itu berjiran dengan orang lain. Jalan itu antara tanah kita dan tanah orang lain. Ketika tetangga itu menjual tanah, dijual sama jalan-jalan itu. Bayangkan itu. Ya, ini terjadi di mana-mana dan bahkan di tempat saya tinggal sekarang ini. Coba kita lihat, banyak fasilitas-fasilitas yang harusnya menjadi fasilitas umum, tetapi ternyata jemaah yang dirahmati Allah itu dikuasai kembali oleh oknum-oknum yang bersangkutan untuk kepentingan pribadinya dan bahkan menghambat, menutupi akses umum. Nanti silakan cek sendiri. Kenapa ini menjadi penting? Ya, saya juga ingin berkoordinasi dengan RT RW. Kenapa ini terjadi dan mengapa ini terjadi dan apa tujuannya? Ya, dan beberapa masyarakat sudah diskusi dan ngomong, berbicara dengan saya. Bagaimana nih Ustaz solusinya itu? Bukannya memudahkan untuk kepentingan umum masyarakat umum, tapi justru menyulitkan orang lain. Kita tidak tahu apa permasalahan di balik itu. Apakah masalah-masalah hati, masalah perasaan, masalah kebijakan, masalah apa? Tapi yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita ya menyulitkan atau bahkan menggunakan akses-akses umum untuk kepentingan pribadi kita. Inilah pentingnya kita belajar Islam, bagaimana
sehingga ketika ada kesulitan-kesulitan di masyarakat kita bisa memberikan solusi, paling tidak kita bisa bersuara demi kemaslahatan umum. Dan yang berikutnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, etika di jalan dan transportasi umum. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, waqsid fi masyika, bersikaplah sederhana dalam berjalan. Berarti kalau sederhana ini kita harus menjaga etika dengan baik. Tentunya tidak boleh berkendara dengan cara ugal-ugalan misalnya, ya main salib sini sana sini sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan bahkan kecelakaan. Iyyakum wal julusa fil turuqat. Ternyata juga Rasulullah melarang kita hindari duduk-duduk di pinggir jalan. Mungkin ada dua maknanya nih Bapak Ibu. Ini menarik nih. Yang pertama, kenapa kita nggak boleh duduk-duduk? Yang pertama adalah karena orang yang duduk-duduk di jalan itu akan suka gibah. Ketika melihat ada orang yang lewat yang kaya, mungkin dipuji, masya Allah itu orang kaya itu. Nah, tapi nggak tahu loh kekayaannya dari mana gitu ya. Mungkin hasil korupsi atau apa. Nah, jadi gosip. Maka kita dilarang untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Dan yang kedua, kalau kita duduk-duduk di pinggir jalan, apalagi udah masuk mengambil jalan, itu khawatir kita ditabrak orang meninggal dunia, membahayakan diri sendiri. Maka ini penting sekali. Hindarilah duduk-duduk di jalan, apalagi nongkrong-nongkrong, ya sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Karena banyak juga yang menghambat akses umum, yang menghambat masyarakat sehingga menyulitkan orang untuk lewat. Termasuk juga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menutup akses jalan umum untuk kegiatan-kegiatan, walaupun kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi, kecuali memang sudah izin dari RT RW setempat atau masyarakat. Ya. Nah, jemaah dirahmati Allah, yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rambu-rambu ketika kita berada misalnya ya di tempat-tempat yang memang sarana umum secara keseluruhannya. Jangan sampai ada di antara kita yang menyulitkan orang lain dan bahkan ada juga yang menyesatkan orang. Misalnya ada seseorang yang ingin bertanya alamat dan kemudian diberikanlah alamat palsu sehingga orang yang mencari alamat makin tersesat. Dan ini tidak dibenarkan. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu, yang mengelabui orang lain, maka dia bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Dia bukan umatku. Maka ketika ada orang yang bertanya alamat, ya ketika ada seseorang yang bertanya tentang rumah seseorang ya di komplek itu, atau bertanya nama seseorang yang termasuk warga kita, jangan sampai kita menyesatkan mereka, karena ini termasuk di antara yang dilarang, ya, yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya adalah bagaimana kita menghindari tadi bahwasanya jangan sampai ada di antara kaum muslimin kita sebagai umat Islam yang tadinya menjadi fasilitas umum kemudian berpindah menjadi fasilitas pribadi. Hadayal amali ululun, kata Rasulullah. Ya, hadiah bagi pengelola urusan umum adalah pengkhianatan. Ada mungkin sebagian orang karena ada kuasa, ada duit, sehingga dia membayar untuk menguasai salah satu sarana umum menjadi milik pribadi. Nah, ini kan berbahaya sekali. Dan ini sering terjadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin orang tuanya dulu mewakafkan atau menghibahkan, kemudian ketika orang tuanya meninggal dunia, kemudian anak-anaknya berebut warisan. Ya, harta wakaf atau jalan yang tadi telah diwakafkan, dihibahkan untuk sarana umum, kemudian diambil kembali oleh anak-anak atau cucu-cucunya. Ini tidak dibenarkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatnya sebaik-baiknya fasilitas umum itu ya
menjadi hak umum yang harus kita kelola bersama, kita jaga bersama, baik itu keamanannya, kebersihannya, dan juga keberlangsungannya. Maka menjaga keamanan bersama itu menjadi penting jemaah dirahmati Allah. Termasuk juga warga-warga kita, Bapak Ibu, kita harus ada pos kamling, siskamling, pos keamanan keliling, supaya keamanan dan kenyamanan warga kita. Nggak apa-apa misalnya kita harus bayar misalnya iuran setiap bulannya, karena banyak terjadi jemaah dirahmati Allah, termasuk juga di tempat-tempat kita ada maling motor, ya. Ini kasihan juga jemaah yang dirahmati Allah, ada maling sepeda, motor listrik, bahkan ada maling spion mobil saya itu, ya, dimaling, lumayan itu. Nah ini kan bagian dari upaya yang harus kita fasilitasi. Apakah kita dibolehkan untuk memungut iuran? Boleh saja, dengan catatan kita memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada masyarakat kita. Iuran ya untuk yang berjaga misalnya yang keliling, ini dibenarkan. Maka oleh karena itu dalam rangka memperkuat ukhuwah sosial kita, persaudaraan antara sosial kita, maka kita jadwalkanlah ya bergiliran ronda atau kita berikan insentif kepada orang-orang yang berjaga, khususnya di malam hari berkeliling untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga kita. Dan kemudian ini tentunya mendapatkan pahala, dan pahala yang besar diantaranya adalah memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada masyarakat kita, termasuk kepada tetangga-tetangga kita. Kalau tiap hari kita ketemu dengan yang tadi dan kita ngomel atau mungkin ada nyeletuk di hati kita merasa terzalimi, maka sungguh orang-orang yang menyulitkan tetangganya, saudaranya atau masyarakatnya, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Jadi jangan kira Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin dengan egoisme yang tinggi, arogansi yang tinggi, merasa berkuasa, punya kuasa, punya uang dan segala-galanya, kemudian kita ya semena-mena. Dan ini ingat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seberapa kaya pun, seberapa berkuasa pun, coba kita lihat ada Qarun namanya, ya. Saya sudah pernah itu ya pergi rehlah ya. Pergi melihat salah satu gudang kunci Qarun besar banget, terletak di Mesir. Ya, gudang kuncinya saja sudah besar, lebih kurang sebesar masjid ini lah. Gudang kuncinya, kunci hartanya. Bayangin itu. Dia sombong, dia angkuh, dia merasa punya kuasa, tapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongannya, dengan kekayaan yang dia miliki, dengan kesombongan yang dia merasuki daripada hatinya, arogansinya. Ya padahal dia itu awalnya adalah orang yang saleh, yang taat. Tetapi ketika Allah menitipkan harta padanya, dia sombong, dia angkuh. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mentenggelamkan, membalikkan, membenamkan hartanya bersama istananya. Ya. Ini bayangkan betapa besarnya ya kekuasaan harta dari orang ini. Tapi Allah hancurkan itu. Jemaah dirahmati Allah. Apalagi kita yang miliki saat ini gitu ya. Ya, karena apa yang kita miliki kita angkuh, sombong, merasa hebat ya Allah. Semuanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tanah gitu ya, tanah berapa ribu meter sih tanah orang di Jakarta ini? Itu karena mahal saja ya. Kalau misalnya tanah luas, saya juga berhektar-hektar gitu di kampung. Cuman ya karena memang di kampung ya harganya saya di sini gitu. Cuman kalau masalah sombong-sombongan atau apa gitu ya kita nggak perlu sombong gitu. Walaupun kita kaya, kita miskin, kita nggak punya apa-apa, ya kita sama saja gitu. Ketika kita meninggal dunia, yang akan kita bawa adalah amal ibadah kita. Makanya jangan sampai kita ketika kita meninggal dunia kita membawa dosa-dosa orang-orang yang ada sekitar kita. Karena kita ketika kita meninggal di dunia itu menzolimi daripada hak-hak mereka gitu. Saya khawatir saja, saya sedih gitu.
Sedihnya bukan karena akses umum itu ditutup, tidak, tetapi karena mereka telah menutup pintu pahalanya. Yang harusnya itu menjadi pahala jariah, tapi menjadi dosa jariah. Yang setiap orang melihat kezoliman itu, maka orang-orang selalu merasa sedih dan bahkan ada yang mungkin mendoakan ya kejelekan bagi mereka. Nah, saya pribadi bermohon kepada Allah SWT, termasuk kita semuanya, mari kita ya menjaga kelestarian, ya manfaatkanlah sebaik-baiknya fasilitas umum, mari kita jaga dengan baik, ya kita jaga etika kita, jangan sampai kita merusak, ya, dan termasuk juga jangan sampai kita membahayakan masyarakat kita. Dan terakhir adalah menghindari dosa jariah. Ya. Nah ini tadi ya, selama kita yang melakukan kezaliman kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita dan kepada siapapun, atau bahkan ada mungkin yang langsung menyulitkan kepada orang lain, maka sungguh kita sedang menyulitkan diri kita atau sedang mempersiapkan kesulitan bagi diri kita di akhirat kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling hebat, ya, yang paling hebat, yang kemudian memberikan hak-hak umum kepada masyarakat, dan bukan hanya ternyata kepada kaum muslimin, tetapi juga memudahkan, memberikan akses kepada kaum di luar umat Islam, ya, atau orang-orang kafir. Nah ini luar biasa kehebatan daripada akhlak Rasulullah SAW ini, harus kita contoh dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada di antara kaum muslimin ya yang mereka itu menyulitkan kaum muslimin yang lainnya, menyulitkan, menyusahkan, dan bahkan mengambil daripada hak-hak umum, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Maka jemaah, sebagai penutup dari kajian kita ya pada subuh hari ini penting sekali ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan memudahkan orang lain itu adalah perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kata Rasulullah SAW tadi katakan ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ya, barang siapa yang memudahkan, ya, barang siapa yang membantu kemudian memudahkan orang lain ya dari kesusahan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kesulitannya nanti di akhirat. Allah akan memperlancar jalannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Di dunia ini semuanya bakal kita tinggalkan, ya, kecuali amal-amal yang tadi yang telah kita tanamkan yang akan menjadi amal jariah buat kita. Maka jangan gali lubang, ya, jurang yang akan menyulitkan kita nanti di akhirat. Ya, jangan sampai kita menggali kuburan kita sendiri, menggali lubang yang kelak akan kita sendiri yang akan masuk ke dalamnya, sehingga kita tidak akan bisa keluar kembali untuk menyelamatkan diri. Itulah lubang api neraka ketika kita diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, barangkali ini saja kas kita untuk pagi hari ini, ya, momentum di awal bulan ini. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjaga lingkungan kita, terutama momentum hari kemerdekaan kita biasanya berlomba-lomba untuk menghiasi, ya, untuk menghiasi, memperbaiki, ya, dan juga termasuk juga memelihara lingkungan kita agar tetap bersih dari sampah-sampah, ya, dan kemudian juga akses umum terbuka dengan baik, ya, dan kemudian juga kita senantiasa memelihara suasana kerukunan antara umat beragama, antar berbangsa dan bernegara sebagai bukti kecintaan
kecintaan kita kepada saudara-saudara kita yang seiman, sebangsa dan setanah air. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin.